Halo, ketemu lagi bersama kami di Nichols Law School Kepo di YouTube tentunya. Sekarang kita akan membahas part 3 mengenai kewajiban pengusaha atau kewajiban pengusaha part 3. Di part sebelumnya saya sudah membahas mengenai upah. Sekarang di part selanjutnya adalah tunjangan sosial. Seorang pekerja yang mempekerjakan pekerja harus membayar tunjangan sosial untuk pekerjanya. Dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Seluruh pengusaha berkewajiban untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya dan anggota keluarga pekerjanya di dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di dalam undang-undangnya sendiri terdiri menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah yang bisa dipakai oleh si karyawan atau tenaga kerja untuk berobat dimanapun, bukan dimanapun maksud saya, di wilayah perusahaan tersebut berada dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan, misalnya harus melalui Vaskes atau fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik, puskesmas, setelah itu dirujuk kepada fasilitas kesehatan tingkat kedua seperti rumah sakit, ataupun kalau misalnya kasusnya darurat bisa langsung ke tingkatan rumah sakit dalam IGD. Dan ada rumah sakit baik swasta maupun pemerintah yang sudah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini. Kemudian mekanisme penghitungannya adalah 4% dari gaji total yang diterima oleh pegawai. Gaji total maksudnya adalah gaji pokok plus tunjangan tetap, ditanggung oleh perusahaan. 0,5% dari gajinya ditanggung oleh karyawannya sendiri untuk dia dan anggota keluarganya. Pembatasannya adalah 1 kepala keluarga, 1 istri, dan 3 orang anak jika sudah menikah. Jika belum, ya hanya anggota keluarganya saja pastinya. Jika belum, ya hanya si pekerjanya saja. Dan besarannya sama. Melalui keputusan Presiden untuk BPJS ini adalah jika gajinya setelah ditotal itu hanya 1 sampai 1,5 kali dari PTKP, penghasilan tidak kena pajak atau ekivalen dari UMR sampai dengan 3 juta rupiah, mendapatkan fasilitas benefit kelas 2. Kemudian untuk yang gajinya sudah di atas 1,5 kali dari PTKP atau minimal punya gaji 3,5 juta rupiah, berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan kelas pertama di rumah sakit baik pemerintah maupun swasta dengan obat-obatan yang ditanggung juga. Kemudian satu lagi BPJS-nya adalah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan terkenal dengan 3 programnya: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. 3-tiganya ini harus diikuti oleh tenaga kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Besarannya adalah 3% dari seluruh gaji. 3% dari seluruh gaji ditanggung oleh pengusaha dan 2% dari seluruh gaji ditanggung oleh pekerja. Ketentuannya sama seperti kesehatan tadi, untuk dirinya, untuk istrinya jika udah menikah, dan 3 orang anaknya. Bersalin pun ditanggung, melahirkan maksudnya, itu pun ditanggung. Kemudian 3 jaminan tersebut harus diikuti, tidak boleh tidak. Kedua, jaminan sosial ini tadinya berdiri sendiri dan tidak terintegrasi sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Cuma bagi pekerja-pekerja dan perusahaan yang dulunya sudah mengikuti ASKES, asuransi kesehatan dari pemerintah, dan jam sostek, jaminan sosial ketenagakerjaan, itu sudah otomatis included, tapi harus didaftarkan lagi
untuk menukar kartunya yang tadinya kartu jam sostek menjadi kartu BPJS seperti itu. Dan tunjangan-tunjangan itu harus didapatkan oleh tenaga kerja. Tunjangan-tunjangan ini pastinya tunjangan non upah. Untuk meningkatkan kesejahteraan dari pegawai, semua harus dipenuhi pastinya. Jika memang karyawannya sejahtera, perusahaannya notabene niscaya pasti akan maju dan pasti akan bisa berkembang dengan pesat. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan saya mengenai tunjangan sosial yang harus dibayarkan oleh pengusaha yang ingin mempekerjakan tenaga kerja pastinya. Kemudian jangan lupa untuk mensubscribe channel kami di YouTube di Nichols Law School Kepo dan like fanpage kami di Facebook Nichols Law School Indonesia. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan ingin sampaikan kepada saya perihal penjelasan tadi ataupun perihal permasalahan hukum pada umumnya dan seluk-beluk pekerjaan notaris serta apa saja yang bisa dilakukan atau apa saja yang bisa kita bawa kepada notaris, silakan rekan-rekan kirimkan pertanyaan kepada kami melalui Facebook boleh, melalui email boleh, dan melalui Kaskus pastinya tentu saja boleh. Sekian, terima kasih.